Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Syafiq di Mas Pedro Channel. Pada kesempatan kali ini saya ada sedikit waktu luang untuk bermain di rumahnya Pak Ranto Bonsai teman-teman. Dan tepat di samping saya ada putranya Pak Ranto yang bernama Mas Gilang teman-teman. Ini selaku juri juga ya teman-teman. Ini di sini di hadapan saya sudah ada beberapa panen asam teman-teman. Asam yang sudah diproses sebelumnya selang berapa tahun Mas ini Mas kira-kira Mas? Sekitar 8 tahun. Sekitar 8 tahun dan barusan dipanen. Sebelum lanjutin videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Mas Pedro Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan bertanya-tanya sedikit untuk mengenai bahan bonsai asam yang sudah diproses seperti ini teman-teman. Ini mumpung ada masternya langsung. Ini itu bahan hasil budidaya apa dongkelan Mas? Hasil budidaya. Hasil budidaya yang di ground setelah itu di teknik apa ini namanya? Teknik perasan. Teknik perasan Iya. teman-teman yang sudah banyak orang kenal ya, teknik perasan. Ada perasan, ada teknik tekuk juga. Ada teknik gitu, tekuk dan ada teknik perasan teman-teman. Dan salah satunya ini perasan Mas ya? Iya. Oleh ini dari budidaya itu hasil semai biji apa cangkokan Mas? Dulunya dari semai biji. Dari semai biji. Iya, dari semai biji. Ya sekitar berapa ya? 3-4 bulan lah. 3-4 bulan Ya. diturun di ground. Langsung langsung di ground. Iya. Nah, untuk proses pemerasan itu di ukuran seberapa itu? Sekitar kalau kita sih 1 lengan pun masih bisa. Satu lengan masih bisa diperas ya? Telat-telatnya 1 lengan. Biasanya ya kita umumnya sih 1 jempol kaki. Jempol kaki ya, itu masih relevan untuk diperas ya? Ya diameter 3-5 cm. 3-5 cm itu masih gampang ya, telat-telatnya sampai 1 lengan. Iya. Dan untuk cara perawatan pada saat diproses itu apa aja Mas ini di sini? Yang jelas kita yang pertama kita muliakan tanahnya Ya, gitu. Kita pupuk pupuk juga harus rutin, nggak ketinggalan ya. terus kemudian semprot hama, terus kemudian gulma juga kita rajin lah tiap tahunnya gitu. Ya. Iya, jadinya untuk ukuran asam itu 8 tahun itu dengan teknik peras ini cukup cepat gitu. Ya. Nah, ini untuk cara panennya itu apa ada teknik tersendiri apa biasa langsung kita dongkel angkat saja? Dulu sih kita pakainya sih langsung dongkel Mas. Langsung dongkel. Cuman karena itu masih 50-50 hidupnya, jadi kita mengurangi yang namanya spekulasi. Jadi kita gunakan teknik cangkok akar. Cangkok akar. Jadi intinya dari cangkok akar ini adalah 80% kita potong untuk kita tumbuhkan kembali akar serabutnya itu, dan sisakan 20%. Jangan lebih dari 20%. Atau jangan kurang dari 20%. Nantinya kalau yang masuk ke tanah itu lebih banyak, dia akar yang keluar itu lambat.
Berarti akar yang barusan dicangkok itu nggak keluar? Nggak keluar, karena kemampuan untuk menghidupinya dari tanah ini masih banyak. Kemudian kalau terlalu banyak juga spekulasinya juga tinggi, karena suplai makanannya itu terlalu sedikit ya. gitu. Jadi jangan kelebihan, jangan kekurangan. Jadi kita budidaya selama 8 tahun ini nantinya nggak sia-sia, karena hasilnya sudah. Kita menanggulangi, meminimalisir spekulasi untuk hidup gitu. Jadi dengan cangkok akar ini 90% itu hidup, insya Allah hidup. Ini baru sekitar 1-2 minggu ini udah terubus. Lah dari cangkok akar sampai kita panen itu berapa bulan waktunya itu? Dari cangkok akar sampai kita angkat, kita panen gitu. Oh, sekitar paling bagus sekitar 3 bulan. 3 bulan baru bisa diangkat. Iya, cuman dia harus kita juga tekniknya harus sendiri-sendiri. Ada yang kita bungkus pakai karung atau bungkus pakai plastik. Langsung potong tinggal ditimbun tanah lagi ada. Timbun tanah lagi ada. Cuman kalau ditimbun tanah lagi tuh nantinya untuk pengangkatannya agak sulit. Jadi harus kita batasi juga supaya akarnya nggak kemana-mana. Itu tetap ngumpul di situ. Iya, gitu. Nah, untuk penanamannya sendiri dari panen itu bagaimana lagi nih? Seperti biasa, yang penting kita kita potong semua aja tunas-tunas yang ada. Itu jadi, berarti tanpa daun pun asam masih tetap bisa hidup. Masih bisa hidup. Jadi untuk mengurangi yang namanya itu penguapan. Jadi mengurangi makanan yang dibutuhkan tanaman itu kita kurangi. Jadi daun itu kan makan dari akar gitu. Karena akarnya ini belum mapan, jadi kan harus kita kurangi. Intinya seperti itu. Jadi setelah kita potong nanti kita tanam seperti biasa pakai pasir Malang. Untuk media sendiri memakai pasir Malang semua Pak ini? Enggak, pasir Malang 3, yang satunya adalah 1 pupuk kandang gitu. Pasir Malang serta pupuk kandang ya teman-teman. Jadi pupuk kandangnya juga harus yang udah matang. Jangan yang baru. Jangan yang baru. Bau juga kan ya. Jangan yang baru. Intinya seperti itu. Ya. Nah, ini setelah baru ditanam itu apa kita harus menyunggupnya seperti bahan dongkelan yang lainnya? Lebih baik disunggup. Cuman karena kebetulan ini musimnya mau minim matahari gitu, jadi kita nggak perlu sunggup pun masih kuat gitu. Tapi kalau musimnya agak panas gitu wajib kita sunggup. Iya. Terlalu berbahaya juga ya kalau nggak disunggup ya. Iya. Ini kemungkinan berapa minggu bisa terubus? Ini kalau udah cangkok akar seperti ini kemungkinan besar 1 minggu pun sudah mulai keluar tunas baru ya. 1 minggu ya paling aman sih nanti sampai akarnya itu jalan sekitar 1-2 bulan. 1-2 bulan sudah akar sudah berjalan. Iya gitu. Bener. Udah aman. Nah teman-teman, ini karena Mas Gilang pembudidaya asam Jawa dan pemprogram ya. Jadi saya akan bertanya, ini untuk sekali panen itu sampai berapa pohon asam ini Pak? Kita sih suka-suka hati aja. Iya, kalau kita lagi pingin panen banyak, kita panen gitu. Karena kan musim seperti ini paling bagus untuk panen ya. Untuk panen. Jadi kita maksimalkan, tapi ya nggak sembarangan juga. Kadang ada pohon yang belum siap gitu kan, kita nggak panen dulu gitu. Kadang ada pohon 1-2 di musim nggak hujan lah, musim kemarau gitu ya tidak apa-apa, kita kadang panen 1-2 gitu, nggak menentu lah gitu. Nah ini untuk harganya sendiri programan asam Jawa yang baru dongkel ini seperti ini berapa Pak ini kalau boleh tahu? Kalau boleh harga ini relatif juga ya. Kalau asam Jawa seperti ini itu kisaran harga dari 5 sampai belasan juta. 5 sampai belasan juta nih teman-teman, harganya lumayan ya. Soalnya kita lihat dari prosesnya juga nyampe bertahun-tahun ya, dari semai biji diprogram, dipelintir ya, diperas nyampe besar, nyampe kurang lebih sampai 8 tahun Mas ya. Sampai 8 tahun dari jual harganya lumayan teman-teman.
Nah ini untuk bagi teman-teman yang mau beli itu, Mas Gilang itu melayani seperti apa? Sampai mana gitu? Oh iya, kita kebanyakan sih online ya. Online. Ibaratnya online bisa, langsung pantau bisa. Langsung Cuman kan kalau ya? pohon seperti ini itu paling enak itu ya dipantau langsung. Pantau langsung gitu. ke rumah ya. Karena dari satu sisi ke sisi yang lain itu beda sedikit, bentuknya udah beda gitu. Jadi untuk area sendiri sih kita kemana aja sudah oke lah, sudah nyampe ke luar negeri sudah ada ya. Sampai ekspor pun sudah pernah, cuman kan hanya beberapa. Cuman yang di sini kita sekitar pohon tanpa tanah nantinya kayak saya kirim melalui ekspedisi itu sekitar 2 minggu kuat. Gitu. Berarti memang asam ternyata kuat teman-teman. Kuat. Nah ini untuk pembelian online ini melewati WA, Facebook, apa Instagram? Kita ada WA dan Facebook. Ada WA dan Facebook. Melalui saya. Nanti kalau gambar-gambar bisa dilihat di Facebooknya Pak Rantau Bonsai. Rantau Bonsai. Di situ koleksi-koleksi berkumpul di situ. Untuk WA-nya saya sendiri ada nanti dituliskan di sini. Di sini pokoknya di sini. Gitu. Oke teman-teman, mungkin videonya sampai di sini dulu, dan Mas Gilang terima kasih banyak atas terima kasih ilmunya ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga yang sudah support channel ini sampai saat ini.